Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati pula. Saya Nani Nur Hidayah, NIM 12303033392, kelas Pokjar Libra, semester 3, jurusan PGMI, kampus STIT At-Taqwa, Bandung. Saya insya Allah pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang pengelolaan pendidikan, yang mana ini merupakan salah satu tugas mandiri untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Langsung saja bisa kita lihat di bahan tayang materi yang akan saya sampaikan kali ini, yaitu yang pertama makna dan tujuan pengelolaan pendidikan, kemudian yang kedua konsep dasar manajemen, yang ketiga fungsi manajemen, dan yang keempat fungsi manajemen sekolah. Untuk latar belakang, manajemen pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. Pengelolaan sistem pendidikan sangat penting karena proses pengelolaan sumber daya pendidikan perlu dikelola secara profesional. Artinya, seluruh sumber daya pendidikan tidak akan berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas jika manajemen pendidikan lemah. Jadi, untuk mewujudkan pendidikan yang maksimal, yang optimal, yang efisien, dan efektif sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas, maka yang harus kita persiapkan itu adalah manajemen pendidikannya yang kuat, yang bagus, kolaborasi antara tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kemudian tim manajemennya harus kompak, harus solidaritas, dan harus satu arah satu tujuan untuk menciptakan tujuan tersebut. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama apa makna pengelolaan pendidikan, yang kedua apa tujuan pengelolaan pendidikan, yang ketiga bagaimana konsep dasar manajemen, yang keempat apa fungsi manajemen, dan yang kelima apa fungsi manajemen sekolah. Untuk tujuan penulisan, yang pertama untuk mengetahui makna pengelolaan pendidikan, yang kedua untuk mengetahui tujuan pengelolaan pendidikan, yang ketiga untuk mengetahui konsep dasar manajemen, dan yang keempat untuk mengetahui fungsi manajemen, kemudian yang kelima yang terakhir untuk mengetahui fungsi manajemen sekolah. Langsung kita ke pembahasan ya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu makna pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan penerapan kaidah-kaidah administrasi, manajemen, atau pengaturan dalam bidang pendidikan yang melibatkan serangkaian kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh aspek dalam lembaga pendidikan agar berjalan sesuai tujuan. Jadi, maksud pengelolaan pendidikan itu di dalamnya kita antara administrasi, manajemen, atau pengelolaan bidang pendidikan lainnya, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk kepala sekolah. Kalau misal di sekolah, itu harus berkolaborasi dengan baik, mengarahkan, mengendalikan, mengorganisasikan seluruh aspek. Supaya apa? Supaya pendidikan berjalan sesuai tujuan bersama, gitu. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pengelolaan pendidikan. Di sini yang pertama tujuannya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Nah, jelas ya, jika sistem pendidikannya, jika pengelolaan pendidikan, pengelolaan manajemennya baik dan efektif dan satu tujuan itu, maka jelas pasti mutu dan kualitas pendidikannya akan meningkat. Karena apa? Karena kan diorganisasi, dikelola, direncanakan dengan baik. Jadi tujuan yang sama-sama kita tuju itu insya Allah bakal sampai gitu. Jadi pendidikannya insya Allah akan berkualitas karena sistem kolaborasi dalamnya itu terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, jika konsep manajemen, jika tujuan pengelolaan pendidikan sudah baik, otomatis potensi peserta didik akan berkembang. Karena apa? Karena terstruktur.
karena tertata oleh tim manajemen dan pendidik, karena sudah diatur sedemikian rupa bagaimana nih untuk mengembangkan potensi peserta didik. Jadi kita atur, kita dari sistem perorganisasian dulu, kemudian penerapannya ke peserta didik supaya peserta didik bisa mengembangkan potensinya gitu, potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan pembelajaran kondusif. Nah, jika kita asal-asalan, asal masuk ke kelas terus belajar, kan mungkin kurang kondusif ya, karena kita tidak punya aturan, tidak punya tata kelola gitu. Jadi tapi kalau kita melakukan pengelolaan pendidikan terlebih dahulu, misal sebelum masuk kelas kita, nanti di kelas begini supaya anak-anak dia ribut begini, supaya anak-anak bisa konsentrasi dan fokus efektif belajar dengan cara seperti ini. Nah, maka setelah pengelolaan pendidikan itu dilakukan, otomatis menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, karena anak-anak bisa kita handle, kita tata dengan rapih gitu mungkin. Kemudian yang nomor 4, untuk meningkatkan akuntabilitas dan citra positif. Nah, setelah sistem pendidikannya berhasil mencetak anak-anak yang yang berpotensi baik, yang pembelajarannya efektif, anak-anak yang pendidikannya bagus, maka otomatis kan akuntabilitas dan citra positif dari sekolah, dari lembaga tersebut akan baik, akan terlihat baik, akan orang lain nilai juga akan baik, karena memang di lapangan terlihat gitu hasil anak didiknya dicetak seperti apa, proses pembelajarannya, pengelolaannya baik, pasti otomatis kan nama yayasan atau nama sekolah itu akan baik gitu. Kemudian yang kelima, menghasilkan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, pendidikan yang efektif dan efisien ini tentunya akan terjadi, akan kita dapatkan apabila sebelumnya telah ada pengelolaan pendidikan, pengelolaan kelas, pengelolaan dalam segala aspek untuk menghasilkan pendidikan yang efektif dan efisien ini gitu. Jadi efektif dan efisien ini tentu butuh sekali persiapan pengelolaan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6, untuk memperkuat daya saing bangsa. Nah, bertahap ya, setelah tadi sistem pendidikannya bagus, tenaga pendidiknya hebat, anak-anaknya berhasil, kemudian menjadi citra positif bagi yayasan atau sekolah tersebut, otomatis kan akan memperkuat daya saing bangsa antara bangsa kita, bangsa Indonesia dengan bangsa luar, karena sistem pendidikan yang di dalam negeri itu, yang di Indonesia itu bagus gitu, berhasil. Kemudian untuk slide selanjutnya, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya. Sumber daya itu ada yang berupa manusia, sarana dan prasarana, waktu, informasi, dana, dan lainnya, untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Nah, apa saja sih yang elemen yang harus kita konsep ini? Apa saja yang harus kita supaya menjadikan pembelajaran efektif dan efisien ini apa aja? Yang pertama itu tujuan. Manajemen selalu berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi yang harus kita atur, yang harus kita persiapkan, yang harus kita rencanakan organisasi itu salah satunya itu tujuan. Apa sih tujuan kita ini ke depannya? Satu tujuan, satu jalan yang harus kita capai. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya harus dikelola tentunya dengan baik itu sumber daya manusia, SDM, uang, waktu, informasi, dan material atau fasilitas. Nah, itu juga termasuk salah satu konsep dasar manajemen yang harus kita kelola dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu proses. Manajemen bukan satu tindakan tunggal, tapi serangkaian proses yang berkesinambungan dari perencanaan hingga evaluasi. Nah, itu. Jadi sebelum proses itu dilakukan, kita itu harus ada perencanaan dulu, pengorganisasian dulu, kemudian dievaluasi setelahnya, diawasi pas sedang berjalan prosesnya. Untuk apa? Ya untuk kita pantau bahwa di proses ini berjalan sesuai rencana, berjalan mulus, kemudian berakhir dengan tujuan yang kita inginkan gitu. Kemudian yang keempat, efektivitas. Sejauh mana tujuan dapat dicapai sesuai rencana. Nah, jadi ketika rencana di awal, misal tujuannya kita pengen seperti ini, nah efektifnya di perjalanan itu prosesnya menuju untuk tujuan itu bagaimana gitu, apakah sesuai rencana, apakah sesuai tujuan kita. Nah,
maka kita harus pantau gitu, sejauh mana tujuannya itu. Kemudian yang kelima, efisiensi. Efisiensi di sini sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal tanpa pemborosan. Sumber daya itu misal contohnya sumber daya manusia, apakah dimanfaatkan sesuai potensi, apakah dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa ada istilah pemborosan di sini. Mungkin kalau manusia itu tekanan gitu ya, tekanan yang harus kita paksaan gitu, enggak gitu, tapi harus sesuai takarannya gitu. Kemudian yang terakhir itu kerjasama. Manajemen membutuhkan koordinasi antar individu atau kelompok untuk menghasilkan hasil bersama. Jadi kita itu tidak bisa berdiri sendiri ya, tidak bisa bekerja sendiri, maka harus berkolaborasi dan bekerja sama antara manajemen, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan staf-staf lainnya kalau di sekolah ya. Untuk apa? Yaitu untuk mencapai hasil tujuan yang kita tentukan di awal gitu, supaya tercapai tujuan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Nah, sebelum kita memanajemen suatu, apa sih yang harus kita perhatikan, yang harus kita siapkan, yaitu perencanaannya. Perencanaan entah itu menentukan visi dan misi, misi dan tujuan kita harus tentukan, terus menyusun strategi dan rencana aksi, rencana kerja agar kita bisa menuju ke tujuan tersebut. Bagaimana nih strategi dan rencana kerjanya berdasarkan tujuan yang kita buat. Kemudian yang ketiga, mengantisipasi resiko dan menetapkan alternatif. Jadi kita tuh udah ada pemikiran ke depan nih. Misal kalau kayak gini pasti resikonya seperti ini. Nah, berarti kita harus sudah siap nih alternatif dan solusinya itu seperti apa. Misal resikonya seperti ini, solusinya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi udah harus disiapkan dari jauh hari. Maka pemikiran kita tuh harus lurus ke depan, panjang ke depan gitu. Kemudian yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Nah, setelah direncanakan maka naik ke pengorganisasikan. Misalnya membagi tugas dan menetapkan peran. Kamu bagian ini, ditugaskan dan ditetapkan sesuai tugas masing-masing, sesuai tanggung jawab dan kemampuan masing-masing. Kemudian menentukan struktur organisasinya dibikin strukturnya dari mulai ketuanya, apa-apanya ke bawah gitu. Kemudian yang ketiga, mengalokasikan sumber daya baik manusia, uang ataupun peralatan. Jadi harus sesuai ya, mengalokasikan sumber daya manusia, uang, peralatan itu harus sesuai porsi, harus sesuai bagiannya gitu, supaya maksimal. Kemudian yang ketiga, actuating atau leading, pengarahan atau kepemimpinan, yang mana di dalamnya memberikan arahan dan instruksi sebagai pemimpin gitu kan, sudah selayaknya kita memberikan instruksi, memberikan arahan gitu. Jadi bukan hanya kita merintah tapi tanpa arahan dan instruksi, tahu-tahu pengen hasilnya aja ya gitu, gak bisa, tapi harus ada arahan dan instruksi. Kemudian membangun komunikasi dan semangat kerja. Nah, ini penting sekali ya. Karena apa? Karena tanpa semangat kerja sepertinya kita itu akan susah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Karena di tengah-tengah proses itu tentu saja banyak sekali ya masalah-masalahnya mungkin. Makanya di sini harus semangat terus untuk kerjanya untuk menuju tujuan tersebut yang kita udah tentukan di awal begitu. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan konflik dan mendorong kolaborasi. Jika terjadi di perjalanan, di tengah-tengah proses terjadi konflik, kita harus bisa menyelesaikannya gitu. Kita harus bisa berkolaborasi dengan baik untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian yang keempat itu controlling atau pengendalian, yang mana di dalamnya satu, mengukur kinerja dan hasil kerja. Ya, kinerja seseorang, hasilnya seperti apa itu kita ukur. Apakah ini berhasil ataukah gagal ataukah mungkin kurang maksimal, itu bisa kita lihat ya dalam prosesnya ketika kita mengukur kinerja dan hasil kerjanya. Kemudian yang kedua, membandingkan hasil dengan target. Nah, target kita nih tujuannya sampai sini, misal sampai Z. Ternyata hasilnya baru sampai mana? Sampai Y misal. Nah, ini sampai tujuan apa enggak? Jadi kita bisa terlihat nih, jadi kita berhasil atau enggaknya ketika kita bandingkan hasil kita seperti ini, target kita di sana gitu misalnya. Kemudian yang ketiga, mengambil tindakan korektif
jika ada penyimpangan. Jika di tengah-tengah proses ada penyimpangan, kita tentunya harus segera mengoreksi ya untuk memperbaikinya agar tidak terlalu jauh, tidak terjadi kesalahan yang fatal dan tidak terlalu jauh gitu kesalahannya. Kemudian slide yang berikutnya yaitu fungsi manajemen sekolah. Sama ya, sebetulnya sama kalau fungsi manajemen itu. Cuman kalau mungkin di sini ada keterangan sekolah, jadi kita lebih ke mengkerucut gitu. Lebih ke sekolahnya. Yang pertama, perencanaan atau planning. Misal kalau di sekolah menyusun rencana kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Misal kita menyusun rencana kegiatan kalau di SD ya, saya contohkan di SD gitu. Misal di SD mau mengadakan sholat sunat duha bersama pagi-pagi sebelum pembelajaran. Nah, berarti kita kan merencanakan dulu apa sih rencana kita menyusun rencana itu apa. Oh, rencananya ternyata mau mengadakan sholat sunat duha sebelum pembelajaran pagi-pagi, membiasakan sholat duha untuk anak-anak. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk semakin itu tentunya ya, kalau ibadah itu kan pasti semakin taat gitu, anaknya semakin paham beribadah itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, pengorganisasian atau organizing, mengatur struktur organisasi dan pembagian tugas di sekolah. Nah, setelah kita tetapkan nih rencana kegiatannya akan mengadakan pembiasaan sholat sunat duha, maka kita atur nih pembagian tugasnya. Misal yang menjadi imam siapa, yang mengondisikan anak, baris bikin safnya gitu, yang memantau anak ketika melaksanakan sholat duhanya, karena kan yang namanya anak-anak mungkin ya pasti masih ada main-mainnya gitu. Nah, bikin jadwal untuk imam sholatnya yang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pengarahan, actuating atau leading, memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan kepada warga sekolah agar menjalankan tugas dengan baik. Nah, ini bisa kita terapkan ke tenaga pendidik dan siswa juga ya. Kita memberikan arahan, bimbingan, dan semangat gitu kepada, mungkin kalau kepada guru ya kita tentunya dengan memberikan bimbingan tentang tugasnya gitu, tentang kewajibannya memimpin anak-anak. Kemudian ke anak-anak memberikan arahan, memberikan motivasi bahwa sholat sunat duha itu walaupun sunnah tapi pahalanya kan besar sekali gitu, untuk melatih kita gitu ya. Nah, itu manfaatnya tentunya banyak sekali. Jadi ke anak-anak itu harus memberikan motivasi dan arahannya gitu. Jangan hanya memerintahkan saja jangan hanya memerintahkan untuk sholat sunat duha saja, tapi tentang manfaatnya, keunggulannya, jadi anak-anak itu termotivasi gitu, tertarik. Kemudian yang nomor 4 itu pengendalian atau controlling, mengawasi pelaksanaan program dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Nah, ini di sini. Jadi ketika keberlangsungan sholat sunat duha dan kita kontrol nih dari minggu pertama, hari kedua, terus seminggu, 2 minggu, sebulan, dan seterusnya, mungkin 1 semester atau 1 tahun ajaran gitu. Ini bagaimana nih program kita ini berjalan dengan lancar, sesuai tujuan, sesuai target, dan bagaimana dampak gitu yang terlihat pada anak-anak, pada kondisi pembelajaran gitu tentunya ya. Dan kalau setelah kita kontrol, setelah kita lihat kan bisa terlihat nih, rencana kegiatan kita yang ini alhamdulillah berhasil, atau mungkin kalau ada permasalahan, ternyata kurang maksimal, ini yang harus diperbaiki, seperti itu ya. Kalau udah dikontrol kan jadi terlihat gitu apa yang harus diperbaiki, dievaluasi, atau mungkin sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi, ditambah lagi, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu kesimpulannya teman-teman. Konsep dasar manajemen mencakup tata kelola aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau POAC. Nah, manajemen dapat dipandang sebagai ilmu, seni, atau profesi dan melibatkan unsur-unsur seperti sumber daya manusia, keuangan, dan informasi untuk mengelola operasional secara efektif dan efisien. Nah, yang mungkin ini sama seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwa manajemen itu di dalamnya itu tentang pengorganisasian, pengarahan, perencanaan, dan pengendalian untuk membantu terlaksananya suatu kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar, dengan efektif dan efisien, kemudian bisa sesuai tujuan kita gitu, untuk mencapai tujuan gitu, yang mana di dalamnya itu tentu
ada sumber daya ya, baik manusia, tadi udah diterangkan manusia, keuangan atau yang lainnya, yang mana ke semua aspek itu harus berkolaborasi dengan baik supaya tujuan kita semua itu tercapai gitu ya. Dan sistem pendidikan, sistem manajemen itu bisa berhasil, bisa bagus dan efektif. Mungkin seperti itu ya teman-teman, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan dicukupkan sekian. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi saya pribadi dan bagi yang menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya. Mohon maaf mungkin kapasitas saya segini, mudah-mudahan bisa menjadi nilai yang baik untuk tugas mata kuliah saya, pengelolaan pendidikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.